FM. Kita Radio. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara Majelas hanya di Radio Kita TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM di mana saja Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Ya. Di hari Sabtu malam Ahad ya, di malam yang ke-7 ya? dari bulan Muharram 1446 Hijriah, Ya. bertepatan dengan 13 Juli 2024 ya. Kita kembali berjumpa dalam program acara Majelas Bincang-bincang santai syarat manfaatnya. Masya Allah. Semoga tentunya para pendengar Radio Kita FM ya kembali menghiasi di ruang dengar Anda cerahan yang insya Allah ya para pendengar Radio Kita FM sebagaimana judul dari program kami ya, santai, bincang santai namun santai. banyak manfaat. Oke. Kalau santai yang Selasa dong. Yang Selasa ya. Selasa malam Rabu. Bincang santai. Broker ya. Tanya ya. Nggak tipu emang. Iya. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Ya, para pendengar dari Kita FM ya, semoga kita semuanya dimudahkan Allah SWT untuk bisa menyimak di program aja di kesempatan malam hari. Iya, Masya Allah, senang sekali kita bisa kembali berjumpa menemani waktu malam Ahad Anda ya teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Tentunya dengan sajian yang tidak kalah penting dengan pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Insya Allah pertemuan malam hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang terjadi belakangan ini ya, di mana komentar-komentar ya dari saudara-saudara kita yang mungkin belum Allah berikan petunjuk ya, sehingga banyak mendapatkan kekeliruan di luar sana dalam pemahamannya terhadap dakwah sunnah seperti itu ya, terhadap dakwah sunnah yang alhamdulillah banyak orang-orang yang bisa menerima gitu ya. Allah berikan kemudahan dan petunjuk untuk bisa menerima gitu ya, untuk bisa menjalankan apa-apa yang sudah disampaikan oleh ulama kita, oleh asatidzah kita ya. Iya, yang kemudian ternyata dari penyampaian dakwah tersebut ya, ada saja orang-orang yang tidak suka gitu ya. Tidak suka, bahkan berujung pada hujatan, ujaran kebencian ya. Kemudian ya caci maki seperti itu ya di sosial media, yang bahkan ditujukan tidak hanya kepada ustadz-ustadz kita yang masih hidup tetapi juga yang sudah wafat seperti itu ya. Untuk itulah kita angkat pada pertemuan malam hari ini sebuah tema tentang beracunnya daging ulama. Iya, insyaallah. Ini sangat keren ya. Saya dari segi judul, dan semoga pembahasan ini juga ya kan Syafid bisa mencerahkan kita semuanya, baik yang mungkin melakukan hal-hal yang tadi ya mungkin tidak pantas ya ketika mengomentari hal yang kurang baik secara mengarahkan Kita FM kepada ulama-ulama kita, orang-orang yang berilmu tentunya secara mengarahkan Kita FM, dan ini juga semoga bisa menjadi pencerahan juga bagi kita nih ya, mungkin sebagai orang sudah paham tentang dakwah sunnah ya, bagaimana kita menyikapi mereka yang sampai kita terpancing dengan hal-hal yang sedemikian itu juga ya. Bahkan ulama kita juga pernah menyampaikan jangan sampai terpancing dengan hal-hal yang keburukan yang mereka lontarkan kepada kita gitu. Itu kan caci maki, ujaran kebencian yang kemudian ditujukan pada secara pribadi ulama-ulama kita ya, asatidzah kita. Itu kan dikhawatirkan akan berujung pada memperolok-olok agama. Tetapi bukan itu yang kita bahas ya. Kita fokus pada tema kita, yaitu kalau misalnya tentang dampak dari perbuatan ujaran kebencian, mungkin berujung pada memperolok-olok agama, itu mungkin sudah banyak ustadz-ustadz kita yang menyampaikan ya, sudah banyak literasi-literasi yang mengarah pada tema tersebut ya. Tetapi tema kita beracunnya daging ulama akan lebih spesifik ya. Semoga bisa lebih mencerahkan juga khususnya buat teman-teman di luar sana gitu ya, yang semoga Allah berikan petunjuk gitu dengan ujaran-ujaran kebencian yang masih dilontarkan hingga detik ini seperti itu ya. Bersama dengan
Guru kita Ustadz ya, ya, Ustadz kita Ustadz masyaallah Abdussalam LC Hafizullah Hafizullah Ta'ala taala. yang alhamdulillah sudah berada di studio. Ya. Masya Allah, kita akan sapa sapa terlebih dahulu ya. beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz? Ahlan Sehat, wa sahlan. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Masyaallah. Alhamdulillah. Ustadz sudah. Mau istirahat aja ya Ustaz ya. Insyaallah. Itu Terang ya. lampunya. Oh, iya. Kita akhir-akhir ini intensitas pertemuan sama Ustadz ini lebih sering gitu ya. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Menandakan Ustadz mungkin sudah banyak waktu luang di Cirebon ya. Insya Allah. Seperti ini. Mungkin bisa lebih banyak mengisi majelis gitu ya. Insyaallah. Rekaman juga sebenarnya ini Tapping, ya Ustaz ya. iya. Tapping Iya, juga masih, lanjut. ya. Masya Allah. Yang diputerin di hari Hari Ahad Ahad itu ya. siang jam 12 Oke. tentang sirah Sirah sahabat. sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang sudah sampai sahabat mana? Sahabat banyak sih. Ustaz. Kirain kangen tahu gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Terakhir Iya. siaran ulang sih. Oh, Ustaz. siaran ulang. Jadi nggak tahu yang terbaik. Oke. Baik. Iya Iya. iya. Ustaz, tentang tema Baik. yang kita angkat pada Barakallah. kesempatan malam hari ini Oke. tentang beracunnya daging ulama saja. Iya. Mungkin sebagian teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM juga masih bingung ya. Ini maksudnya apa nih? Iya. Apakah daging Emang racun. emang beracun bikin gitu ya? mematikan Daging, atau bagaimana? iya, dagingnya orang-orang berilmu itu emang beracun apa emang secara Istilah. bahasa gitu ya harus dimakan kemudian muntah-muntah ya seperti apa mungkin anggapan atau definisi-definisi liar di luar sana masih terjadi sehingga kita membutuhkan penjelasan lebih spesifik sebagai mukadimah barangkali Ustaz, apa sebenarnya makna dari kata ulama itu sendiri Ustaz, secara bahasa dan istilah dan bagaimana sebetulnya kedudukan serta perannya ya peran ulama sehingga bisa dikatakan sebagai pewaris Ulama. Nabi Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, ya berkenaan dengan judul yang Masya Allah ini beracunnya daging ulama. Ya, ini adalah satu pembahasan yang perlu kita ketahui, perlu kita fahami betul ya. Terutama berkaitan dengan ulama itu sendiri ya, karena banyak dari kita ya, terlebih adalah orang Indonesia salah memahami entah itu dari definisinya siapa itu ulama ya, mana yang diikuti ya, ataupun dari adab-adab mereka atau kita lah ya terhadap para ulama ini sehingga ya ditakutkan ya nanti ada hal-hal yang justru masuk kepada yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita harus mengetahui ya siapa para ulama tersebut, kemudian nanti akan kita bahas ya dari judulnya ini apakah benar beracun dagingnya ulama atau seperti apa. Baik, kita kupas dari awal dulu yaitu makna dari ulama itu sendiri ya. Ini adalah kalau secara bahasa ya. Ini adalah jamak ya dari alim ya, alim ulama yang artinya adalah ahli ilmu atau orang yang berilmu. Ini secara bahasa ya dan umum sebenarnya kalau kita bahasnya secara bahasa maka orang yang berilmu dalam hal ilmu apapun itu ya, entah itu dunia ataupun akhirat. Tapi kalau kita bahasnya ya spesifik dalam tinjauan atau definisi syar'i ya, istilah yang syar'i, maka ulama yang dimaksud adalah tentu adalah ya orang-orang yang menguasai tentang ilmu agama ini. Orang yang faqih, orang yang ahli Al-Quran, yang ya, ahli dalam Al-Quran, hafalannya, pemahamannya, ya, kemudian amalannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang faham dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka ini adalah ya disebut sebagai seorang alim, artinya seorang yang mengetahui ya, yang memahami tentang agama ini secara keseluruhan ya. Jadi kita perlu bedakan antara alim yang memang benar-benar ya dimaksudkan dalam ilmu syar'i ini ya, atau alim yang hanya sekedar bahasa saja, bahasa
seorang ahli ilmu, ya ilmunya masih banyak gitu. Tapi yang spesifik maka ilmu syariah atau ilmu syar'iyah ya dalam masalah agama ini itulah yang dimaksud dengan para ulama. Taib. Kemudian ya kalau kita bahas tentang kedudukan para ulama ya atau ahli ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali ya dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kita bisa sebutkan ya begitu banyak, tapi kita persingkat saja. Yang pertama tentunya adalah mereka memiliki derajat, memiliki ya posisi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan posisi yang tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu ya. Sebagai contoh adalah atau sebagai dalil ya diantaranya yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat ya di akhir itu kan alladzina utul ilma, yang menuntut ilmu ya. Apalagi orang yang sudah ya menjadi orang yang berilmu pasti lebih diangkat lagi. Kemudian juga dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Ya kata Allah, apakah sama orang derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan bukan pertanyaan Allah nanya ya kepada hambanya, tidak. Tapi yang dimaksudkan ini mempertegas ya. Ya dan nggak mungkin sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Maka tentu kedudukannya pasti berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu ya. Kemudian ya kalau kita bahas dari satu hadis saja, insya Allah ini sudah sangat mencukupi ketika kita membaca hadis ini yang ya cukup panjang mungkin ya, dari keutamaan bisa kita kategorikan sebagai kategori hadis tentang keutamaan ilmu ya, ataupun orang yang berilmu ya, karena seorang ulama adalah orang yang berilmu, adalah sebuah hadis yang bunyinya awalnya insya Allah kita semua sudah hafal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di sana ya menempuh satu jalan tersebut untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju kepada surganya. Nah, di lanjutan hadis ini ya disebutkan juga keutamaan-keutamaan dari orang yang berilmu. Nah, di antaranya wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya ya, maksudnya menaungi ya mereka sebagai tanda ridhonya mereka terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi istilah gampangnya, kelasnya malaikat aja respect kepada ahli ilmu. Itu malaikat ya. Kemudian selanjutnya lagi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan, atau dalam riwayat yang lain wal hitanu fil bahri atau fi jawfil ma. Dan seluruh penduduk ya langit dan bumi itu memintakan ampunan bagi orang-orang yang menuntut ilmu ini. Hatta al-hitanu fil bahr, atau ya sampai pun seekor ikan ya di dalam lautan, di dasar lautan itu memintakan ampunan. Jadi keutamaannya sampai sini aja udah kelar lah ya. Seorang yang disebut sebagai alim, ulama yang menuntut ilmu saja sudah seperti itu kan mulianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah derajatnya memang benar-benar dia alim ulama seperti itu. Dan tidak habis sampai situ, masih ada lagi. Ya. Dalam hadis tersebut wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan dari orang yang alim dibandingkan dengan abid. Nah, ini kita bisa bedakan antara dua. Alim dengan abid. Alim itu adalah orang yang berilmu. Yang maksudnya bukan cuma berilmu terus nggak beribadah, tidak. Maksudnya berilmu sudah pasti, orang yang berilmu sudah pasti ibadahnya bagus sesuai dengan ilmunya. Itu disebut sebagai alim.
dibandingkan dengan abid, orang yang rajin ibadah atau ahli ibadah. Dan ini bisa jadi, tidak kita katakan bahwa semua ahli ibadah ya akan salah ya, tidak. Tapi ini bisa jadi seorang yang ahli ibadah, mungkin dia beribadah tapi ilmunya keliru. Bisa jadi, saya bilang bisa jadi, bukan berarti semuanya ya. Ya. Walaupun ya di samping itu ya tentu bisa jadi juga, dan kita harapkan semoga para ahli ibadah ya di antara kaum mukminin mereka ilmunya tepat ya, sesuai dengan atau ibadahnya sesuai dengan ilmu yang benar gitu. Nah, makanya di sini dibedakan oleh Rasulullah SAW keutamaan antara seorang alim, seorang yang berilmu, dengan abid. Itu kata Nabi SAW seperti bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Apa? Bukan dari segi jumlahnya, tapi dari sinarnya. Kalau kita lihat bintang, mereka berkelip atau bersinar untuk dirinya sendiri, ya kan? Mereka tidak menyinari planet-planet atau planet bumi lah ya, kalau kita mau lihat secara kasat mata kita. Tapi kalau bulan, apalagi bulan purnama, itu masya Allah begitu terang ya. Kalau kita matiin lampu sekota juga itu kelihatan, gitu kan? Karena memang itu sangat menyinari. Nah, jadi bulan ini dia bersinar untuk dirinya dan menyinari bumi. Nah, jadi ada apa istilahnya seperti ini tuh, apa analogi atau permisalan atau seperti apa ya? Rasulullah mempermisalkan seorang alim dibandingkan dengan abid itu seperti itu. Karena kenapa? Karena seorang alim bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga untuk yang lainnya. Ya. Ala sairi al-kawakib. Wa innal ulama, nah di potongan akhir ini yang tadi dipertanyakan. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan para ulama ini adalah para pewarisnya Nabi. Maksudnya apa pewaris Nabi ini? Dalam hal apa? Ilmu ya, dakwah. Mereka mewarisi keutamaan, mewarisi sebuah fadilah yang sangat besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana lanjutan hadisnya juga ya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta, enggak dinar, enggak dirham. Ya, harta bukan. Tapi innama warathu al-ilma. Mereka mewarisi dari para nabi, dari Nabi SAW adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia akan mendapatkan bagian yang besar. Maksudnya adalah keutamaan, kemuliaan yang besar. Jadi dalam satu hadis ini sudah sangat cukup sekali kita melihat bahwa kedudukan ulama itu sangat-sangat tinggi sekali ya. Apalagi dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu gitu ya. Masya Allah. Dan ini juga menjadi hadis yang sangat bisa memotivasi kita untuk terus menimba ilmu sampai kita bisa menjadi seorang alim, seorang ulama. Insya Allah semoga kita doakan ya saudara-saudara kita, ya adik-adik kita, anak-anak kita semua bisa menjadi orang-orang yang berilmu, yang bisa menerangi dirinya dan juga orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Satu hadis yang ya luar biasa, jauh sebuah sebuah kedudukan apa itu ulama ya, dan banyak sekali keutamaan tentu yang telah kita simak ya di kesempatan malam hari, yang semoga ini juga menjadi bekal kita ya para pendengar di Kita FM untuk apa ya istilahnya respect tadi ya, respect ya, bahkan malaikat aja respect sama orang yang berilmu, sama ulama, apalagi kita sebagai manusia yang manusia ya, para pendengar di Kita FM harus lebih lagi ya untuk bisa respect, menghormati kepada para ulama. Saking pentingnya peran ulama, bukan kita sebagai pewaris Nabi ya, Masya Allah, ilmu dan juga dakwahnya. Betul sekali, Masya Allah. Dan banyak sekali ya Kang Syafid di kesempatan malam hari ini yang tentunya kita harus benar-benar mengerti gali lagi bahwa apalagi berkaitan dengan judul kita ya di kesempatan malam hari ini terkait dengan
racunnya daging ulama ya, bahwa daging ulama yang beracun ini sebenarnya seperti apa nih makna yang arti dari daging ulama beracun itu sendiri seperti apa nih Ustaz? Dan golongan orang-orang seperti apa yang akan terdampak dan terkena racun tersebut? Racunnya, Masya Allah. Ya, ini sekaligus kita menjawab tema atau judulnya ya, beracunnya daging ulama ini. Sebenarnya ungkapan ini bukan ungkapan hadis, bukan sabda Nabi, bukan. Ya, kita jangan salah paham bahwa Nabi bilang bahwa ulama ini beracun dagingnya. Ya, nanti spekulasinya tambah besar lagi. Ini adalah sebuah perkataan ya dari para ulama juga ya. Mereka dengan arti kiasan. Ya, jadi bukan dagingnya yang beracun, tapi yang dimaksud adalah ketika seseorang ya menghadapi seorang ulama itu harus berhati-hati. Karena mengolok-olok ulama, merendahkan ya dan yang lainnya ya, menjelek-jelekan ulama itu merupakan salah satu dosa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan dalam hadis. Dan kita tahu bahwa dosa yang sudah disebutkan ancamannya, maksudnya ya, disebutkan ancamannya di dunia itu adalah tergolong dosa besar. Jadi beracunnya daging ulama yang dimaksud adalah ketika kita barangkali menggunjing, mengolok-olok, ya, atau macem-macem lah ya sama ulama. Maksudnya adalah untuk berhati-hati karena ini akan berdampak kepada dirinya mendapatkan dosa yang besar. Jadi beracunnya daging ulama yang dimaksud sekali lagi adalah kiasan, bukan makna hakiki ya. Dan kita tahu ya bahwasanya para ulama ini Masya Allah ya, seperti tadi yang kita sudah sebutkan, begitu banyak keutamaannya, kemudian diperolok-olok ya, entah itu secara pribadinya ataupun secara isi penyampaiannya ya, ini bisa menjadi dosa tersendiri untuk mereka. Dan dua-duanya, mau mengolok-olok pribadinya, mau apa yang disampaikannya, itu ada ancamannya tersendiri ya. Barangkali nanti ada pembahasan, nanti kita obrolin lagi ya. Tapi kita fokus lagi ke sini ya, bahwasanya para ulama ini ya harus dihormati dan ditunaikan hak-haknya. Kenapa harus diistimewakan? Ya jangankan kita manusia. Tadi kan dalam hadisnya para malaikat saja sebegitunya ya. Kemudian disampaikan bahwa seluruh ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi ini beristighfar untuk orang yang berilmu ya. Kemudian kita mau macam-macam sama alim ulama, waduh ini bahaya besar tentunya ya. Nah, dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Samit, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk dari umatku. Aduh, kalau sudah bahasanya bukan termasuk umatku, berarti sama Rasulullah ditolak. Ya kan? Nah, bukan termasuk dari umatku siapa yang tidak memuliakan yang lebih tua. Awas, ini akhlak juga nih. Nggak apa-apa kita sampaikan semuanya. Akhlak yang penting ya, kita hormat kepada orang yang lebih tua, memuliakan orang yang lebih tua. Kemudian wayarham saghirana, menyayangi yang lebih muda. Ini memang agama kita ini Masya Allah, agama yang penuh kasih sayang. Rahmatan lil alamin itu 100% benar ya. Karena ada aturan yang untuk yang lebih tua kita hormati ya, yang lebih muda kita sayangi. Kemudian yang ketiga ya di sini wa ya'rif li alimina haqqahu, dan mengetahui hak-hak dari orang yang alim, orang ahli ilmu. Maksudnya mengetahui hak-haknya di sini adalah ya adab-adab kepada mereka, berbeda dengan orang biasa. Ya, ada hak-hak tertentu yang kita tunaikan kepada orang-orang yang berilmu. Ya, sebagaimana orang yang memberikan kita harta misalnya ya, atau hadiah. Pasti kita kan senangnya luar biasa. Kemudian sangat berterima kasih kepada dia. Terus kalau kita terus-terusan dikasih hadiah sama dia, pasti kita lama-lama jadi
sayang, kemudian menghormati dan segala macam. Pokoknya kita melayani dia segala macam. Itu sudah lumrah. Nah, sekarang seorang yang alim yang lebih besar dari hanya sekedar makan dan minum, bahkan dalam sebuah hadis ya, kebutuhan seorang mukmin dengan ilmu ya itu lebih besar daripada kebutuhan manusia ya, dari makan dan minumnya. Artinya kalau manusia biasa yang ngasih harta untuk makan dan minum kita atau kesenangan duniawi kita, itu saja kita sudah sangat berterima kasih kepadanya, terlebih lagi kepada para alim ulama ini gitu ya. Masya Allah. Dan At-Tawus, Imam At-Tawus ya, salah satu seorang tabi'in yang pernah ana bahas juga. Nah, nanti kita lihatnya, kisahnya ada di hari Ahad. Di hari Ahad yang pembahasan berbeda. Imam At-Tawus rahimahullah pernah mengatakan termasuk sunnah. Wah, ini termasuk sebuah sunnah, yaitu menghormati seorang alim. Jadi berpahala dalam menghormatinya ya, seorang alim. Dia berdasarkan apa? Berdasarkan nas-nas atau dalil-dalil yang tadi kita sebutkan ya. Bagaimana tidak ya, sekelasnya malaikat saja menghormati, apalagi ya kita sebagai manusia ya. Jadi seperti itulah barangkali ya, kurang lebih ya makna dari tadi daging ulama yang beracun itu seperti apa. Artinya ya kita jangan main-main dengan mereka dalam hal keburukan, termasuk kalau mereka memiliki keburukan juga jangan gegabah untuk ya AIU ya sesumber di mana-mana ya untuk menghina, mengolok-olok para ulama, karena daging ulama itu beracun dalam tanda kutip ya, sebuah kiasan yang perlu kita waspadai. Artinya kita bisa mendapatkan sebuah kecelakaan ya, sebuah dosa yang besar bahkan ya, ketika kita ya mengolok-olok, mengganggu ya para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya, tentunya daging ulama beracun. Ini sebuah makna yang sudah dijelaskan ya, bahwa memang tadi dengan berbagai keutamaan yang dimiliki oleh seorang yang berilmu gitu ya, ahli ilmu gitu ya, dalam hal ini ulama, tentunya ini bisa jadi merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada para ahli ilmu saja. Iya, betul. Termasuk barangkali tadi harus dihormati gitu ya. Bahkan dikatakan di sini jangan macam-macam gitu ya terhadap para ulama. Ini merupakan bentuk kemuliaan tersendiri ya, yang Allah berikan kepada para ahli ilmu ya. Betul. Dan golongan orang-orang yang kemudian mendapatkan dampak ya atau terkena dari racun tersebut tadi juga sudah dijelaskan, itu mereka yang kemudian bermudah-mudahan dalam memperolok-olok ya, hanya karena perbedaan pendapat gitu, yang kemudian mereka menyerang secara fisik, menyerang isi penyampaian yang disampaikan oleh ulama itu sendiri gitu ya, sehingga ini membuat kita miris sebetulnya ya. Harusnya ini tidak terjadi. Barangkali kalaupun memang ada perbedaan gitu ya, ya mungkin bisa saling menghormati gitu ya, bisa saling memahami, dan semestinya tidak perlu adanya saling memperolok-olok seperti itu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran juga ya buat teman-teman kitanya sendiri ya, teman-teman yang mungkin di luar sana dengan semangatnya gitu ya, ingin memperkenalkan dakwah gitu ya, tetapi kemudian ada juga, memang kita tidak memungkiri ya, ada juga mungkin sebagian dari ikhwan-ikhwan ataupun saudara-saudara kita yang sudah duluan mengaji, yang kemudian dia saking semangatnya gitu ya, justru memancing adanya kekeruhan di sini ya, yang kemudian dengan terpancingnya mereka ya, kemudian mereka malah jadi balik menyerang, dan akhirnya yang diserang itu adalah ulama. Nah, ini juga menjadi dampak yang ini sendiri ya, perhatian tersendiri paling tidak gitu ya. Iya, kita harusnya saling sama-sama introspeksi gitu ya. Jadi munculnya adanya hujatan, ujaran kebencian gitu ya, yang kemudian berujung mencari-cari kesalahan ustadz ataupun ulama gitu, ahli ilmu gitu ya. Ini sebenarnya kan juga tidak serta-merta muncul dengan sendirinya gitu ya. Jadi penting juga tadi disampaikan itu tentang adab ya. Jadi adab terhadap orang-orang yang berilmu. Barangkali dengan kita bisa saling menghormati, ini juga bisa menahan gitu ya, menahan orang-orang di luar sana yang kemudian sebelumnya
sering menunjukkan menjadi ketidaksukaannya dengan ya. mencaci maki, mencari-cari kesalahan itu menjadi lebih tertahan Menjadi gitu ya. tertahan, Tidak betul. tidak keluar ungkapan-ungkapan yang kemudian mengarah pada secara pribadi ataupun isi penyampaian yang disampaikan oleh para ulama ya. Betul Karena bisa sekali. dikhawatirkan Iya, mereka iya. justru akan terkena dampak ya, terkena Iya. racun ya, Racun. terkena racun dari daging ulama itu sendiri ya. Iya, betul sekali. Dalam tanda kutip tentunya ya. Iya, Tadi betul juga bisa sekali. disampaikan bahwa ini bukan hadis ya, Iya, tapi memang iya. perkataan para ulama juga ya, betul. Iya, iya. yang sebenarnya ada pegangannya juga gitu ya. Mm-mm. Ada istilahnya di situ para ulama mengatakan demikian juga memang ada dalil tersendiri Ada terus dari sendiri, betul. dampak memperolok-olok ahli Ulama, ilmu seperti ahli itu ilmu, ya. betul Nah, sekali. ini. Dan beberapa adab tadi yang Iya. disampaikan juga kan menunjukkan bahwa ya kita jangan sampai memperolok-olok ulama ya, sehingga tadi sebagaimana dikatakan bahwa adab kepada yang tua, kemudian menyayangi kepada yang muda dan menghormati para ulama ini juga sudah dikatakan sebagai sunnah ya, suatu hal yang berpahala. Jangan sampai kita malah jadinya memperolok syariat gitu ya, memperolok sunnah itu sendiri gitu ya. Insyaallah. Betul sekali. Ya, Ustaz, dengan maraknya tuduhan seperti itu ya, adanya hujatan, fitnah, kemudian mencari-cari kesalahan ya orang yang berilmu gitu ya, mencari-cari kesalahan para ustadz ataupun ulama dalam hal ini ya, menunjukkan ini minimnya penerapan adab di kalangan para penghujat seperti itu ya. Apakah kemudian ada ancaman tersendiri bagi orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain ya? Dan bagaimana sebetulnya urgensi adab terhadap ulama dan ahli ilmu itu sendiri? Ya, Masya Allah. Tentang apa tadi namanya? Ancaman dari orang-orang atau kepada orang-orang yang sering entah itu mengolok-olok ya, entah itu memfitnah ya barangkali, dan yang lainnya. Termasuk di sini adalah mencari-cari kesalahan. Ya. Kalau kita bicara tentang secara umum saja, jangan kepada ulama dulu ya. Fitnah, kemudian apa tadi mengolok-olok dan yang lainnya. Itu tentu jangankan kita bicara tentang syariat yang insya Allah saya semuanya juga paham ya, bahwasannya itu adalah perbuatan yang tidak baik secara norma ya kemanusiaan ya, mungkin secara sosial ya, orang ngejek gitu ya, mana ada sih orang yang membenarkan orang yang mengejek gitu kan, apalagi kalau kita bahasnya secara syariat. dalam hal apa namanya pandangan Islam ini ya, itu adalah akhlak yang sangat buruk. Terlebih lagi kemudian kepada para ulama. Nah, tapi anak ingin fokus di sini tentang tajassus. Ya, bahasanya adalah mencari-cari kesalahan. Ya, kalau fitnah, tuduhan segala macam itu sudah apa istilahnya, sudah valid ya dipandang oleh manusia, itu sebuah kejelekan dan tidak dibenarkan sama sekali. Nah, tentang tajassus ya, bahasanya ini tajassus atau mencari-cari kesalahan. Terlebih lagi adalah para ulama. Maka yang pertama perlu kita pahami adalah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti ya dalam Al-Qur'an tentang tajassus ini ya. Wala tajassasu, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya, jangan menggibah, menggunjing antara kalian dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, maukah kalian memakan daging bangkai saudara kalian gitu, kalian pasti akan membencinya gitu kan ya. Sekali lagi, kalau sudah ada penyebutannya dari Allah, pelarangannya, maka sudah pasti hukumnya adalah haram. Ya, sudah pasti hukumnya haram. Pelarangan itu mutlak soalnya ya, tidak ada penjelasan AIU ya, tidak ada penjelasan yang mendampingi hal itu ya, menjadikan hukumnya berubah, tidak. Secara mutlak maka dijadikan itu adalah haram hukumnya. Nah, kemudian ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Ya, hindarilah, waspadalah kalian dengan berburuk sangka, karena buruk sangka ini adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta.
tajasus itu awalnya dari mana? Kalau bukan dari prasangka yang buruk, ya kan? Nggak mungkin orang nyari kesalahan dengan tanpa prasangka yang buruk. Antum misalnya Akhafid ya temenan sama Aan, dan masing-masing sudah tahu orangnya baik. Apa fungsinya untuk mencari kesalahannya? Ya nggak? Tapi kalau sudah ada zon, sudah ada prasangka buruk, kayaknya nih baru dicari kan. Nah, apa ya? Nah, maka dari dasarnya dulu kita bahas ini, bahwasanya zon yang buruk ini atau suudzon ya bahasa lebih umumnya, suudzon ini adalah akdzabul hadis. Seburuk-buruknya perkataan dusta. Dustanya aja udah buruk. Ini tambah lagi seburuk-buruknya perkataan dusta. Maka ya kalau tidak ada bukti, ya berbeda kalau misalnya ini adalah zon yang masih ngambang, masih 50-50, kemudian kita menemukan bukti. Ini bukan suudzon namanya. Sebuah pembuktian ya. Apalagi ini akan dibutuhkan ketika kita naik ke mahkamah atau pengadilan. Itu akan dibutuhkan. Itu tidak termasuk dari suudzon ya. Suudzon ini yang tanpa bukti ya. Ya, kemudian nanti akan berlanjut kepada tajassus yang juga tentunya dari dasarnya sudah dilarang, sudah ada ancamannya dan dikatakan seburuk-buruknya pendusta ya. Maka tentu tajassus ini akan lebih buruk lagi karena dasarnya sudah sangat buruk. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah kita menaruh curiga kepada orang yang beriman. Ya. Tambah lagi keburukannya. Udah beriman, alim ulama lagi, wes naik level lagi. Jadi makanya ya dalam istilahnya mengolok-olok, menghujat dan yang lainnya kepada para ulama itu termasuk dosa besar karena memang ininya banyak sekali ya, kesalahan-kesalahannya, rentetannya sebegitu banyak gitu kan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga ya berfirman tadi kan sudah kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Janganlah kalian ya mencari-cari keburukan orang. Dan ini adalah ya prasangka yang lebih seburuk-buruknya prasangka yang buruk ini adalah seburuk-buruknya perkataan dusta. Dan apa kemudian akibatnya ketika kita berbuat tajassus ini? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya Nabi SAW pernah bersabda, man istama'a ila haditsi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu ya subba fi udhunihi al-anuku yaumal qiyamah. Barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka jika didengarkan kepada selain mereka, berarti ngomongin keburukan orang gitu kan ya, yang tidak disukainya, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat. Sudah ada ancamannya. Itu baru yang dengerin, belum yang menggunjingnya, belum yang kalau istilahnya orang gosip tuh menikmati gosipnya, mencela-celanya. Jadi sekali lagi, makanya dikategorikan sebagai, oleh para ulama dikategorikan sebagai dosa besar karena berlipat-lipat, banyak banget ancamannya itu. Dan ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau sudah disebutkan ancamannya sekali lagi, itu termasuk dari dosa besar. Ya. Baru yang ngupingnya, belum yang menikmatinya, belum yang ngomonginnya dan lain-lain. Dengan sengaja gitu. Dengan sengaja yang nguping, maksudnya mau mendengarkan ininya gitu kan. Cemoohannya, caciannya dan yang lainnya. Ya. Maka sebenarnya ya seharusnya kita bagi seorang mukmin introspeksi diri aja. Daripada ngurusin orang lain, daripada mencari-cari kesalahan, apalagi ini ulama. Ya. Maka fokuslah kepada aib sendiri yang belum kita perbaiki. Kita muhasabah diri kita, ya. Ngapain ngurusin ya orang lain yang terlebih lagi mereka adalah jauh di atas kita, ya. Lebih baik kita perbaiki diri kita ya sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maka ancamannya sangat besar sekali, dan juga tentunya ya ini perlu kita ketahui ya agar kita sadar bahwa
semodel seperti ini nih ya, ancaman orang-orang yang suka memfitnah, mengolok-olok para ulama ini akan sadar gitu ya. Dan tadi lanjutan pertanyaan apa urgensinya dari terhadap adab terhadap alim ulama ya, maka tentu ya di antara yang perlu kita ketahui adalah keberkahan yang tidak akan muncul ya ketika kita tidak menghormati para ulama kita. Dan keberkahan itu adalah hal yang paling dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu ya oleh kita, karena tanpa adanya keberkahan semua itu seperti sia-sia. Anak kasih contoh misalnya tentang harta, misalnya nafkah kita punya uang berapapun digaji, kalau tidak berkah nggak kerasa uangnya. Kayak kalau kita ngerasa kok kayaknya gaji ini udah masih pertengahan bulan udah habis aja, ya kita perlu introspeksi, berkah nggak nih gitu. Terlebih lagi tentang ilmu yang di awal tadi kita sudah katakan, ilmu ini lebih penting bahkan daripada makan dan minumnya kita. Kalau tidak kita cari keberkahan itu dari para ulama dengan kita melaksanakan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada para ulama ini, maka hilang keberkahan itu, hilang keberkahan tersebut ya. Makanya banyak orang yang ya mohon maaf ini sebuah fenomena yang menurut kita miris juga, tapi mudah-mudahan bisa kita perbaiki di zaman kita ini. Banyak ya di antara santri-santri mungkin ataupun murid-murid ya, siswa dan yang lainnya, mereka tidak menghormati, tidak memperhatikan adab-adab mereka kepada guru mereka ya. Guru nih, belum para ulama, yang akhirnya berujung kepada tidak ada keberkahan pada diri mereka. Keluar nggak jadi apa-apa, ya kan? Pinter enggak, akhlaknya segitu-gitunya ya. Padahal mungkin dia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun di pesantren. Nauzubillah min dzalik ya, Allah musta'an ya. Di antaranya yang perlu kita koreksi adalah itu tadi ya, karena kita tidak beradab, tidak memuliakan para ulama ya, tidak memuliakan para ahli ilmu, maka hilanglah keberkahan dari diri kita ya maupun lingkungan kita ya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan dari pertanyaan tentang urgensi tersebut. Allahu a'lam bishawab. Berawal dari mencari-cari kesalahan ya, bahkan ada ancamannya tersendiri ya. Kepada orang biasa aja ya, kayak kita mencari kesalahan itu sebenarnya dilarang. Sangat dilarang ya. Apalagi dengan ulama. Memang pintunya harus ditutup ya tadi. Zon itu ya. Betul. Jadi kayak berprasangka buruk ya. Jadi memang pintunya harus ditutup ya. Jadi ya berprasangkanya yang baik-baik aja lah ya. Sehingga tidak ada efek dari kemudian dari berprasangka buruk itu ya, yang kemudian berujung pada mencari-cari kesalahan atau tajasus tadi ya. Tentu ancamannya juga nggak main-main ya. Jadi ya buat teman-teman ya di luar sana yang mungkin masih sampai hari ini masih saling menghujat ya, saling mencari-cari kesalahan gitu ya, ada baiknya hentikan ya. Hentikan, karena itu bisa mencabut keberkahan tersendiri ya, yang mungkin sebetulnya Allah pengen berikan ya kepada kita semua gitu ya. Jadinya malah tertahan keberkahannya gara-gara ada fenomena saling menghujat ini ya, saling mencaci maki ya. Bahkan dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas gitu ya, diucapkan atau ditulis di berbagai sosial media seperti itu. Masya Allah. Bahkan mungkin sedikit tambahkan, bahkan mungkin ya Allah a'lam bishawab, ketidaknyamanan kita dengan adanya kelompok-kelompok atau orang-orang lah ya yang berbeda pendapat dengan kita, dan kita lihat realitanya di Indonesia terutama ya, kok seolah-olah tidak akur antara kaum muslimin. Bisa jadi di antara itunya adalah keberkahan yang hilang ya kan. Kalau kita mau flashback dulu, Imam Az-Zahabi pernah menyampaikan tentang ini sebagai bab
sebagai meluruskan ya pandangan umat saja ya, dari Imam Az-Zahabi menilai tentang Imam An-Nawawi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau secara jujur mengatakan bahwa mereka ada sedikit perbedaan atau kesalahan ya, tapi tidak menghilangkan manfaat dari mereka para Imam An-Nawawi, siapa yang nggak kenal, ya kan? Ibnu Hajar, siapa yang nggak pernah dengar, gitu kan? Tapi mereka masih tetap ya menghormati dengan adab-adab yang tidak terlalu hulu atau berlebih-lebihan ya. Menghormati, menunaikan adab-adab mereka kepada ahli ilmu sehingga para ulama ini bersatu. Tapi kalau zaman sekarang perbedaan sedikit udah langsung caci maki, olok-olok, bahkan sampai ke personalnya. Nah, barangkali mungkin yang hilang dari kita keberkahannya, persatuan umat muslimin itu dari sana. Allahu a'lam bishawab. Ya katanya juga kan kayak Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani zaman. Iya, betul. Itu juga ada kisah menarik. Ada, ya, betul. Saling berbeda tetapi justru saling memuji gitu. Iya, betul. Ada perbedaan tetapi justru yang terjadi malah saling memberikan pujian. Nah, itu yang nggak ada barangkali di zaman kita itu. Ya kan? Insyaallah. Bisa ditumbuhkan lagi nih. Insyaallah, mudah-mudahan di zaman-zaman ya kita dan anak-anak kita insyaallah. Amin. Ya, terlepas dari ini saja keutamaan dan juga kemuliaan dari seorang ulama, mereka juga kan ya manusia ya, seperti kita biasanya mungkin terkadang ada salahnya dan lain sebagainya. Apa yang seharusnya kita lakukan Ustaz jika mendapati bahwa ada kekeliruan pada diri para ulama? Karena dia khawatirkan saja ada kekeliruan itu diikuti juga oleh umatnya ya, atau umat Islam ya secara umum, dan kriteria ulama yang seperti apa yang tentunya harus jadi istilahnya panutan bagi kita. Baik, masyaallah. Yang pertama perlu kita pahami adalah tidak ada yang maksum, yang tidak berdosa, terhalang dari dosa. Tidak ada orang yang 100% benar perkataannya, yang wajib diikuti selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya seorang ulama Imam Malik ya, Imam Malik pernah mengatakan perkataan seluruh manusia bisa ditolak atau bisa diterima kecuali perkataan ini. Beliau menunjuk kepada kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau mengakui, beliau Imam Malik imam di antara imam besar ya, yang juga mengakui dirinya atau ulama yang lainnya bisa saja salah karena tidak maksum. Yang mutlak harus diikuti perkataannya, yang tidak ada pertentangan di dalamnya adalah perkataannya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari situ kita bisa ambil sebuah pelajaran. Imam Syafi'i juga pernah berkata, ya, bahwasannya madhab yang benar adalah madhabku. Artinya gini, ketika ada madhab ataupun perkataan, ya, riwayat yang benar, maka itu adalah madhabku. Maksudnya adalah Imam Syafi'i mengatakan, ya, kalau punya beliau, fatwanya beliau, pendapatnya beliau salah, ya, maka beliau ini berpegang pada pendapat yang benar. Jadi mazhabnya Imam Syafi'i itu adalah bukan kalian ikuti semua perkataanku, tidak. Tapi kalau ada yang lebih benar dari perkataannya, maka ikuti yang benar. Kenapa? Karena Imam Syafi'i juga sama seperti Imam Malik, ya, meyakini bahwa tidak ada yang bisa diikuti 100% kecuali perkataannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kitab yang bisa lepas dari koreksi kecuali Al-Quran. Ya. Jadi kalau selain dua itu, Al-Quran dan perkataan Nabi SAW, ya pasti akan didapati kesalahan di sana. Nah, kemudian bagaimana harusnya sikapnya ketika kita mendapati kesalahan dari para ulama? Maka tentunya kita memaafkan. Dalam arti memaafkan adalah mentoleransi, namanya juga manusia. Ya, justru ya, kita akan bingung kalau ada orang nggak ada salahnya.
kayaknya bukan orang. Iya nggak? Malaikat pasti. Yang malaikat nggak bisa bermaksiat karena diciptakan hanya untuk taat kepada Allah. Khalas, ya. Tidak ada permasalahan di sana. Tapi kalau selagi manusia, maka pasti ya ada. Maka sikap yang paling tepat bagi seorang mukmin, seorang muslim kepada para ulama yang barangkali ada kesalahan, itu adalah memaafkan, dalam arti tadi ya, memaklumi, karena mereka adalah manusia juga. Kesalahan pemahaman dalam misalnya hadis atau riwayat dan yang lainnya, itu adalah suatu hal yang wajar. Yang penting tadi balik tadi kepada adab-adab kita kepada para ulama, tidak mencela, tidak memusuhi, dan tidak menjadikan kesalahan tersebut bahan untuk kita lari dari mereka. Seperti istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia yang setitik hitam di atas kertas gitu ya. Jangan kita fokus kepada titik hitamnya. Ya kan? Karena masih lebih luas, masih lebih banyak warna putihnya daripada titik hitam tersebut. Kenapa kita harus fokus kepada kesalahan mereka? Dan mereka para ulama yang berijtihad siang malam baca buku, siang malam mencari hadis, kebenaran kesahihan hadis, ya, memikirkan tentang agama ini. Kemudian ketika mereka berijtihad kemudian salah, terus kita cemooh, wah kurang ajar sekali seperti itu. Maka ya, ana kutipkan ya perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, ini adalah satu perkataan yang sangat bijak sekali ya. Allah Subhanahu wa taala enggan memberikan kemaksuman untuk kitab selain kitabnya. Jadi tidak ada yang maksum, kata Ibnu Rajab, kecuali kitabullah Al-Qur'an ya, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang adil adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain yang sedikit karena banyak kebenaran yang ada padanya. Jadi tidak perlu kita ya fokus kepada kesalahan-kesalahan, dan pasti ada aja ya. Tapi kita fokus kepada kebaikan-kebaikan mereka. Selagi memang itu adalah hal yang memang diperselisihkan barangkali ya. Nah, kemudian kalau ada kesalahan, maka ya bukan berarti kita taklid kepada ulama tersebut. Kalau kita benar-benar meyakini dan sudah dibuktikan ya kesalahannya, maka ya bukan berarti kalau gitu kita maafin, ya udah kita tetap lakukan. Tidak, memaafkan dalam hal ini adalah mentoleransi tapi bukan melakukan ya. Artinya kalau kita sudah melihat ada kesalahan ya, jangan sampai kita taklid buta kepada ya guru tersebut, alim tersebut ya. Barangkali akhir-akhir ini kita lihat kan kebanyakan mereka terlalu fanatik dengan ustadz mereka, guru mereka, sehingga menutup mata, menutup telinga dari kebenaran. Padahal sudah jelas apa yang menjadi sebuah kebenaran, hadis Rasulullah SAW ya, ataupun ayat dalam Al-Quran ya kan, dalil-dalil yang sudah sangat gamblang, tapi karena gurunya mereka tidak berkata seperti itu, mereka menolaknya dengan mengatakan masa. Bukan dalil. Bahkan perkataan ulama tersebut bukan dalil kalau dibenturkan, maksudnya bukan dalil dalam arti tidak bisa dibenturkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada Al-Quran dan Sunnah kemudian dibenturkan dengan perkataan ulama, ya jelas Al-Quran dan Sunnah nomor 1 dan nomor 2 ya, bukan perkataan ulama, karena bisa jadi salah. Tadi sudah kita bahas, singgung sedikit ya. Bahkan Imam Al-Albani ya kan, yang ya Allah, kita nggak tahu lagi antara Imam Al-Albani ataupun Syekh bin Baz ini ya, dua di antara mereka atau salah satu di antara mereka adalah mujaddid ya, ulamanya para ulama yang kita juga sangat banyak menimba ilmu dari tulisan-tulisan mereka ya, kajian-kajian dari para murid-murid mereka. Ada kesalahannya, ada, tapi bukan untuk dibesar-besarkan ya. Dan ini juga penting ya, kesalahan itu bukan untuk kemudian jadi bahan bahan olok-olok, bahan hujatan, apalagi sampai sekarang ya, apalagi jadi apa istilahnya zaman sekarang, punchline ya, materi-materi candaan gitu ya. Apalagi zaman sekarang dipotong
dipampang, dikasih emot ketawa segala macam. Ini mengolok-olok, naudzubillah min dzalik. Ya, ditakutkan nanti ya justru masuk kepada mengolok-olok istihza bidin ya, ataupun istihza bi ulama ya, seperti itu. Allah alam bisawab ya. Kemudian tadi tentang selektif ya dalam ulama kriterianya seperti itu. Tentu ini singkat saja ya, memang sangat banyak sekali, tapi kriteria dalam memilih guru ya alim ulama diantaranya yang pertama tentu adalah akidah yang benar. Ya, akidah yang benar itu seperti apa? Yang sesuai dengan keyakinannya Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullahu anhum jami'an. Kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW dan dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahu anhum jami'an, maka ya ini adalah akidah yang melenceng dari akidahnya Nabi SAW. Yang kedua, ilmunya mapan. Bukan ada istilahnya itu ruwaibidah, yang ilmunya dikit ngomongnya banyak, koar-koarnya. Jadi karena dia mungkin sebenarnya lebih kepada orator, motivator, tapi karena bawa qala Allah kemudian langsung dibilang ustaz, akhirnya suruh ngasih ceramah segala macam. Ini ditakutkan ya, masuk dikasih panggung ya, ditakutkan termasuk dari ruwaibidah ini. Maka ilmunya yang mapan. Bagaimana ya? Jelas kita dengarkan ya, kita simak ketika seorang guru, ustaz, alim, ulama ini menyampaikan, apakah ia menyampaikan qala Allah, apakah ia menyampaikan qala Rasul, apakah ia menyampaikan amalan yang diamalkan oleh para sahabat, yang diucapkan oleh para sahabat ya. Kalau yang didalilkan hanya sesepuh kita melakukan ini adalah budaya, inilah adat, itu sudah bisa dipastikan dia hanya membela dirinya saja agar tidak dimusuhi oleh umat. Tapi kalau dai yang benar, alim yang benar, tidak akan gentar, tegar pasti di atas ya kebenaran. Mau orang mencaci, mau orang bilang apa, beliau bilang ini qala Allah, ini qala Rasul, ini pemahaman para sahabat, nggak ada yang bisa merubahnya, karena itu ilmu yang pasti. Dan yang ketiga, dari akhlaknya. Karena nggak mungkin seorang alim ulama akhlaknya buruk, tidak mungkin. Alim ulama mencela, ini harus kita garis bawahi, kasih tanda merah nih. Nggak mungkin seorang alim ulama yang benar mencela pribadi orang, entah itu ulama yang lainnya, entah itu ustadz yang lainnya, atau orang lain, orang biasa seperti itu. Kalau mencela ya perbuatan karena itu adalah kemungkaran, maka ya tidak masalah. Berarti ia mencela karena itu adalah sebuah kesalahan, kemungkaran, perlu untuk diberantas. Tapi kalau sudah ranahnya ngomongin personalnya, sudah ranahnya ngomong wah fulan ini begini begitu, kelompok-kelompok, wah ini sudah kelihatan tidak benarnya. Nah, karena alim ulama, beliau ya mereka pasti tahu bagaimana menghadapi sebuah perbedaan, bagaimana menghormati sesama, ya nggak usah jauh-jauh, sesama muslim saja ya, sesama manusia, tidak ada celaan di antara mereka. Ini adalah ya yang perlu kita ketahui, yang perlu kita selektif ya ketika memilih seorang guru, seorang alim, seorang minimal ada pada 3 ini ya. Kalau kita obrolin lagi sih panjang ya tentang apa sih nanti ciri-cirinya kalau ulama ini berkata benar ya, nanti kita bisa bahas juga tuh kayak perkataannya seperti apa, dalilnya dari mana, itu masih sangat panjang. Wallahu a'lam bishawab. Tentang kriteria ulama yang out of the box nih pertanyaannya. Luar biasa. Memang Bang Ani sukanya improvisasi kalau bikin pertanyaan. Ada Iya. Ini ya. Jadi kenapa kita harus bersikap adil dalam segala hal, bahkan bersikap adil terhadap orang-orang yang berilmu ya. Jangan sampai satu kesalahan atau beberapa kesalahan yang ada pada seorang ulama ya, pada yang ada pada ahli ilmu, kemudian kita
berbuat semena-mena seperti itu ya. Kesempatan kayaknya Iya, ya. jangan sampai kemudian itu Astagfirullah. kita fokus malah pada titik hitamnya. Betul. Ya, seperti kertas putih yang kemudian di situ ada satu titik hitam, kita malah fokusnya ke titik hitamnya. Ya, padahal di sisi lainnya kan banyak warna putih yang kemudian bisa kita jadikan ambil pelajaran gitu ya. Masya Allah ya. Dan itulah yang yang dilakukan oleh orang-orang kita. Kebanyakan ya, kayak ini sedikit ya, anak ini kan. Boleh. Kalau kita mau nasehatin orang yang salah, sadar nggak antum? Kita sering kali ngambil kesempatan untuk menjelekkan dulu baru nasehatin. Maksudnya gini, antum sih nggak dengar kata ana, ini itu kan jelek-jelekin dulu. Kenapa harus ke situ dulu? Kalau fokusnya hanya untuk menasehati, maka selesaikan perkaranya tanpa menjelek-jelekkan. Nah ini kadang-kadang kita emang harus mikir juga, ya Allah, kita tuh ternyata dalam menyampaikan nasihat itu salah. Kenapa sering nasihat itu tidak diterima? Karena begitu, ada kesempatan buat jelek-jelekin, kita jelekin dulu. Nanti ujung-ujungnya, ya ini makan nasihat aja. Kalau mau nasihat aja dari awal jangan begitu, gitu ya. Kadang-kadang ya, tapi banyaknya begitu gitu. Allah musta'an. Benar-benar Masya Allah. Baik. Jadi Ya. Masya Allah tentang kriteria dan juga kita harus bagaimana bersikap ya ketika memang terdapat ada beberapa kekeliruan atau kesalahan gitu ya. Betul. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, terakhir barangkali ya, mungkin ada nggak sih barangkali perilaku yang telah terjadi di zaman dahulu yang kemudian berujung pada, sesuai dengan judul kita ya, pada terkena dampaknya dari memperolok-olok atau barangkali ya tadi mencari-cari kesalahan seorang ulama ya. Adakah kisah tersendiri dari orang-orang terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan hikmah sebagai akibat dari perbuatan membenci ulama dan meremehkannya seperti itu saja? Ini adalah bukan kisah yang panjang, tapi cukup untuk menjadikan kita stop sampai sini dalam mengolok-olok ahli ilmu, orang alim, ya, orang para penghafal Al-Quran, orang yang faqih dalam agama. Karena ini terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafikin yang mengolok-olok ahli ilmu atau dalam hal ini adalah para penghafal Al-Quran, ahli ilmu dan para penghafal Al-Quran. Ya, suatu saat di perang Tabuk, ya, ini para sahabat sedang berjalan di perang Tabuk. Tapi ada ternyata di sana orang-orang munafikin yang mereka mengolok-olok, ya, meskipun mengolok-oloknya mungkin kalau di zaman kita nggak yang terlalu nggak terlalu nyelekit, ya, tapi mereka mengatakan, oh, perutnya buncit-buncit, besar-besar segala macam. Ya, mengolok-olok para ahli ilmu. Kemudian yang negur langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah kalian mengolok-olok? Ya. Kenapa ini? Ada ahli ilmu, ada orang yang membawa ayat-ayat Allah, ada Rasulnya, kemudian diolok-olok seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, ya, sama Allah langsung dikasih penjelasan yang sangat tegas, ya. Ketika mereka mengolok-olok dari qul abillahi, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya di depan Rasulnya, ya, mengolok-olok orang yang membawa, ya, ayat-ayat Allah tersebut, maka jangan kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur, ya, dari keimanan kalian. Jadi Allah langsung pertegas itu. Ancaman terburuknya adalah bisa sampai kepada kekufuran. Ya.
tadi di awal kita sempat singgung. Kalau dia mengolok-oloknya adalah pribadinya, ya barangkali ada ancamannya dengan ancaman yang berbeda, ya. Mungkin lebih ringan, tapi ini juga ada ancamannya. Ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairal lakum, ya, atau janganlah kalian mengolok-olok, ya, mengejek satu kaum dengan kaum yang lainnya. Ya bisa jadi, ya, mereka itu lebih baik daripada kalian. Khairan minkum, afwan, ya. Ini kalau pribadinya. Jadi jangan sampai kita mengolok-olok masing-masing dari kita, satu kaum dengan kaum yang lainnya. Pribadinya sekali lagi. Itu saja sudah ada larangannya. Ya, bisa jadi orang yang kamu hina itu, yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada dirimu gitu. Ya. Tapi kalau yang diolok-olok adalah seorang alim dengan ilmunya, yang memang benar-benar dia membawakan ayat Allah, hadis Nabi SAW, wah ini bisa masuknya ke dalam kekufuran, sebagaimana kisah tadi, ya, di perang Tabuk tadi. Orang munafikin itu langsung langsung dihukumi, ya, oleh Allah. La ta'tadiru, jangan kalian meminta maaf. Nggak boleh minta maaf, ini artinya sudah selesai. Ya, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Tapi ada satu kisah lagi sedikit yang Anda sampaikan. Ini ada seorang di masa jahiliyah Quraisy, ya, yang kerjaannya tiap hari ngolok-ngolok Nabi, menghinakan Nabi SAW, ya, sampai kepada perlakuan fisik, tindakan fisik. Tapi kerjaannya tiap hari ngejek-ngejek, entah itu dengan isyarat mata, dengan perkataan, atau bahkan lebih kejam lagi dengan perbuatan. Namanya manusia, ya, Nabi. Ya, kita nggak bawa-bawa nabinya dulu, ya. Ini orang yang dizalimi, orang yang alim, berdoa di hadapan Ka'bah, Allahumma arsil ilaihi kalban min kilabik. Ya, Rasulullah berdoa. Rasulullah juga mungkin mengkel, ya, kali, ya. Ada sedikit mengkelnya. Ya Allah, kirimkan seekor anjing dari anjing-anjingmu. Maksudnya adalah untuk iniin si orang tadi. Kemudian di satu saat dia jalan berdagang ke negeri Syam bersama rombongannya. Di padang pasir tiba-tiba muncul seekor singa. Seekor singa. Seekor singa ini nggak masuk akal ada di padang pasir. Ya, mana ada singa di padang pasir, kan? Atau mungkin ya singa padang pasir itu kan bukan yang asli singa padang pasir gitu. Ya wallahu alam datangnya dari mana, tapi Allah kirimkan. Bahkan orang ini bilang dia sudah nyadar. Kata dia, Muhammad membunuhku, aku ada di Syam sedangkan dia ada di Mekah. Dia udah nyadar kalau itu adalah doanya Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak langsung diterkam. Semua kelompok itu berusaha untuk menghalangi si singa ini untuk menerkam si orang ini, ya, si Quraisy ini. Kemudian di malam hari, sampai malam hari, ya, itu usaha mereka adalah jadi si orang tersebut tidurnya di tengah, ya, kemudian dikelilingi oleh kelompoknya. Kemudian di lingkaran paling luarnya adalah hewan-hewan bawaan mereka kayak unta, keledai, dan yang lainnya. Dengan harapan singa ini lapar, namanya singa lapar, ngapain cari yang jauh gitu kan? Ada onta, ada apa, ya terkam, makan, sudah selesai gitu. Tapi karena memang ini adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, singa itu meloncati hewan-hewan orang yang lain, dan yang dituju memang orang tersebut. Dimakan habis, matilah orang tersebut. Dengan akibat, ya, atau dengan sebab dia banyak mengolok-olok Nabi SAW, mengganggu Nabi SAW, sampai Nabi mendoakan seperti itu. Nabi minta dikirimkan seekor anjing, sama Allah dikirimkan singa yang langsung menerkam kepalanya, mati di tempat. Ya, jadi macam-macam itu, ya,
Allah yang balas langsung ya. Iya. Allahu taala a'lam bissawab. Ini sebenarnya closing statementnya ya. Iya, Yang benar. penting tidak kalah penting juga dengan pembahasan-pembahasan yang tadi di awal tadi, masya Allah isinya daging semua ya. Iya, iya. Di akhir masya Allah ini closing statement yang semoga bisa menjadi perhatian ya buat teman-teman di luar sana untuk tidak bermain-main dengan daging ulama. Ulama, betul. Masya Allah, luar biasa ini Insyaallah. padat ilmu ya yang Betul kita sekali, betul sekali. dapatkan di kesempatan malam hari ini. Tentunya bisa menjadi pembelajaran juga ya buat kita semuanya ya, buat saya pribadi juga Iya. untuk barangkali lebih berhati-hati dalam bersosial media gitu ya. Insyaallah, Kalau saya sih lebih memilih aman untuk nggak buka-buka Facebook Ustaz. Iya. Kondisi seperti ini Iya. nggak buka-buka Instagram gitu ya. Iya, iya. Karena Memperkeruh hati kita. iya, menahan, betul. lebih baik udah menahan diri, nggak usah Iya, nggak usah buka gitu ya, nggak usah buka komentar-komentarnya gitu ya. Kita yang takutnya yang Iya, khawatirnya terpancing gitu ya. Betul. Jadi masya Allah ini dengan kisah yang tadi disampaikan juga semoga bisa menjadi pembelajaran dan menumbuhkan semangat kita untuk lebih Iya. berhati-hati Betul. dalam bersikap ya, terlebih terhadap orang-orang yang di situ memiliki kelebihan dalam ilmu ya, dalam hal ini ahli ulama dan juga ahli ilmu dan juga para ulama tentunya ya. Betul sekali. Masya Allah. Dan dari kisah tadi juga ya kita bisa mengambil hikmahnya bahwa Iya. jangan sampai kita mengira bahwa ketika kita berawal kita mungkin punya apa ya, bahasa sekarang backingan yang sangat kuat Backing, ya. Iya, iya. Ketika kita ingin berawal dan lain sebagainya. Backing berlapis ya. Iya, sehingga kita berugi mereka mah apa tuh gitu ya, misalkan gitu kan. Dari kisah tadi disampaikan bahwa Allah yang balas itu semuanya. Balas Iya. langsung ya. Betul, Allah yang balas langsung ya. Jangan sampai kita tadi ya pendengar di TFM terus orang-orang yang merugi ya, orang yang mengolok-olok para ulama. Iya, Masya Allah. Ya, tidak terasa kan ya, Iya, waktu betul juga sekali. yang akhirnya membatasi perjumpaan Cukup kita. ya. Ucapkan terima kasih ya buat Ustaz Jazakallah Abdul Salam khairan, yang Ustaz. sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di Iya. program acara Majelis Majelis bincang-bincang santai syarat manfaat. dan ilmu. Masya Allah. Ada lagi nih ya. Iya. Dan ilmu. Terus aja Manfaat dan ilmu. ada aja tambahannya Iya. lagi. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan Amin. dan juga Allahumma amin. keberkahan. Dan kami juga ucapkan terima kasih buat teman-teman pemirsa Ya, TV jazakallah Sunnah khairan. dan pendengar radio kita Radio FM ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Betul. Pada akhirnya saya Hafid Saya Aan. dan juga Ustadz Abdul Salam mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akhiri perjumpaan kita dengan tema beracunnya daging ulama ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita